Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Jeffer Marafi di channel YouTube ini. Jadi kali ini aku bakal jelasin ke kalian semua apa itu Human Interface Station atau HIS. Oke, langsung saja. Jadi Human Interface Station atau HIS itu sering disebut sebagai operator station yang digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting. Pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Pada umumnya HMI adalah sebuah komputer dengan display monitor di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard, mouse, atau touchscreen. Suatu HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi, server database, controller, modul input dan output, serta peralatan instrumen dari lapangan. Nah, sistem view yaitu tambahan definisi umum dari sistem view. Untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS, selain diperlukan hardware, juga diperlukan software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU modul atau prosesor modul. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivasinya. Pada DCS, telah disediakan suatu database di mana bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS. Untuk melakukan perubahan database diperlukan password atau key engineering. Key engineering yaitu dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ING. Selanjutnya menu engineering dibuka melalui key ING pada operator keyboard. Umumnya terdapat tiga bagian utama pada tampilan menu, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan operator station, dan perubahan konfigurasi pada FCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini adalah personal yang berwenang dalam merubah sistem DCS, misalnya engineer. Sedangkan untuk operator hanya mengoperasikan DCS sesuai proses plan-nya. Nah, sistem view merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan proses atau operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambahkan jumlah station. Station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Jadi bisa berupa field control station ataupun operator station atau engineering workstation. Untuk mengedit function block, mendefinisikan trend, control group, dan lain-lain hanya bisa dilakukan di menu sistem view. Untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain apabila kita ingin menggunakan atau membuka jendela baru. Bar window seperti ini disebut sebagai sistem massage window. Nah, ini adalah tampilan kondisi default dari sistem view. Nah, kondisi default umumnya pada sistem view langsung terkoneksi dengan target field control station, kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung pada FCS. Nah, ini merupakan dari graphic window, yaitu menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animati, yaitu secara animasi sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plan. Gambar yang dibuat bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya dibuat dengan 2 dimensi dengan warna yang tidak variatif. Tujuannya yaitu untuk memudahkan operator untuk mengoperasikannya. Sedangkan untuk proses yang sederhana bisa gambar ini dibuat 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operator. Gambar yang animatif ini dilinkkan dengan data-data yang ada di lapangan. Sehingga tampilan yang ada di screen ini merupakan representasi sepenuhnya proses. Jadi tampilannya
Karena tampilannya seperti ini teman-teman untuk grafik window. Di gambarnya itu bisa 2 dimensi. Biasanya digunakan untuk proses yang kompleks, untuk yang 3 dimensi, untuk yang tidak kompleks. Nah, ini merupakan trend window, yaitu digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point atau manipulated variable. Setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Nah, ini adalah tuning window, yaitu digunakan untuk menganalisa loop dari proses itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter control PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel, dan setting batas alarm, batas MV, dan SV. Yang lebih penting dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID, yaitu didapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di dalamnya ini ada SH, SL, PV, SV, MV, kemudian ada PID, controller PID. Jadi didapatkannya dengan misalnya dengan cara kurva reaksi. Nah, ini merupakan operator guide. Jadi window operator guide ini memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini yang akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila tiap proses atau alarm terjadi. Nah, untuk proses alarm, yaitu operasi memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Tapi secara otomatis message ini sudah termasuk dalam sistem GCS. Jadi engineer tidak perlu melakukan kustomisasi terhadap message ini. Oke, segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dadah!